Jadi kembali edifikasi ke downline. Kembalikan edifikasi setelah menerima edifikasi dari downline. Nah, ibarat Anda menghirup nafas, segera hembuskan nafas kembali. Benar nggak? Nah, jadi ketika kita sudah diedifikasi, terus tahapan edifikasi. Mungkin awalnya karena terpaksa. Nah, wah saya mungkin berat. Awalnya gitu berat untuk mengedifikasi upline yang mungkin apa lulusannya mungkin hanya SD. Mungkin walaupun pertama itu terpaksa berat dan lain-lain, itu teman-teman coba lakukan. Wah, saya harus mencoba. Nah, sehingga nanti teman-teman sudah terbiasa melakukan edifikasi. Nah, terus lakukan edifikasi itu dengan tindakan. Jadi setiap teman-teman mengundang sponsor, mengundang upline, itu lakukan edifikasi itu. Nah, jadi dengan tindakan di pertemuan itu. Terus lakukan edifikasi itu juga dari hati. Nah, kalau teman-teman melakukan edifikasi itu dari hati, itu upline teman-teman, downline teman-teman itu pasti lebih apa? Lebih senang, lebih bangga dengan teman-teman. Bener nggak? Nah, terus selanjutnya, edifikasi membangun sebuah kebiasaan. Berbicara hal-hal yang positif kepada siapa saja dan mengenai siapa saja dan apa saja sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi budaya dalam sebuah lingkungan bisnis Anda. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa dengan edifikasi, itu akan membangun sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan apa? Kebiasaan berbicara hal-hal yang positif. Nah, terus kepada siapa? Kepada siapa saja dan mengenai siapa saja dan apa saja sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi budaya dalam sebuah lingkungan bisnis teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Lanjut ya. Mengapa tidak edifikasi? Nah, kebanyakan dari teman-teman tidak melakukan edifikasi itu karena apa? Karena yang pertama, karena tidak tahu. Nah, saya tidak tahu. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar edifikasi, tapi tidak tahu artinya edifikasi itu apa. Jadi teman-teman tidak melakukan edifikasi. Benar nggak? Nah, terus yang kedua, itu karena ego. Wah, saya kan sarjana ekonomi, saya kan sarjana kedokteran, masa saya harus mengedifikasi sponsor saya yang hanya lulusan SMP. Nah, itu karena ego, banyak yang seperti itu. Nah, terus tidak terbiasa melakukan edifikasi. Nah, jadi teman-teman yang sudah tahu edifikasi itu apa, lakukanlah edifikasi ke upline Anda, ke upline teman-teman dan ke downline teman-teman. Oke, lanjutnya ya. Pilar sistem yang kedua adalah konsultasi. Nah, teman-teman di sini harus mau melakukan konsultasi. Network marketing adalah satu-satunya bisnis yang menyediakan upline yang akan memberi konsultasi atau panduan gratis dari awal bergabung sampai kita berhasil. Bener nggak? Di bisnis NASA ini kita selalu disupport oleh upline-upline kita. Nah, jadi teman-teman yang baru bergabung atau mungkin yang sudah leader itu jadwalkan konsultasi khusus dengan upline teman-teman.
Dengan konsultasi, Anda bisa belajar banyak dan mendapat bimbingan dari orang yang telah berpengalaman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada kendala di lapangan, wah teman-teman misalkan hari ini prospek ke teman atau saudara teman-teman, nah di situ ada pertanyaan yang teman-teman belum paham, belum bisa menjawabnya. Nah, langsung buat janji dengan upline. Plan saya nanti sore mau telepon untuk menanyakan, untuk konsultasi gitu kan. Nah, tentunya bukan konsultasi masalah hati ya. Nah, ini konsultasi bisnis. Nah, beda. Nah, terus dua tipe konsultasi. Nah, yang pertama adalah konsultasi resmi. Konsultasi resmi dilakukan paling lambat sebulan sekali di awal buka buku dengan menyiapkan gambar peta jaringan dan target yang mau Anda capai di bulan tersebut. Nah, ini konsultasi yang pertama yang resmi. Terus yang kedua adalah konsultasi tidak resmi. Nah, ini bisa Anda lakukan kapanpun, sekedar bertanya tentang hal-hal yang kurang Anda pahami kepada upline. Bisa via BBM, WhatsApp, SMS, telepon, atau waktu ketemu di pertemuan. Jadi teman-teman nanti tinggal siapkan jadwal ya, dengan apa untuk konsultasi dengan upline. Selanjutnya, konsultasi dengan upline aktif. Nah, minta waktu ke upline Anda sebelum melakukan konsultasi. Nah, jadi sebelum teman-teman konsultasi, itu japri dulu upline teman-teman. Plan, nanti malam saya mau konsultasi, kira-kira ada waktu enggak? Jam 7 atau jam 8? Nah, kalau nanti dari upline Anda sudah memberikan oke, siap. Nah, sebelum Anda ke tempat upline, Anda harus sudah menyiapkan bahan atau materi tentang hal yang akan Anda konsultasikan ke upline. Nah, paham ya? Jadi teman-teman itu sebelum datang ke tempat upline harus menyiapkan bahan atau materi tentang hal yang akan Anda konsultasikan ke upline Anda. Nah, jadi nanti ketika sudah ketemu di tempat upline, teman-teman itu sudah ada bahan. Ini loh Pak, saya mau konsultasi tentang ini. Kalau sudah dapat jawabannya kita centang, baru kita lanjutkan. Ini saya mau konsultasi lagi tentang ini, gitu. Itu nanti upline akan lebih mudah, terus teman-teman juga lebih enak untuk menjalankan bisnisnya. Terus inisiatif harus dari Anda untuk melakukan konsultasi. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman itu tidak konsultasi, terus tidak pernah japri, tidak pernah kontak dengan upline, kira-kira upline teman-teman tahu nggak apa yang dimau teman-teman? Pasti upline teman-teman itu nggak tahu, karena upline teman-teman juga manusia biasa ya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak pernah japri, tidak tahu pernah konsultasi, upline juga bingung mau kasih materi apa gitu. Nah, mau dikasih Facebook marketing, nah, wah nanti teman-teman di belakang, wah saya kan fokusnya di apa? Fokusnya di offline, kok dikasih materi Facebook marketing, nah, kan nggak nyambung, bener nggak? Tapi beda kalau teman-teman konsultasi. Kira-kira upline lebih enak nggak memberikan penjelasan? Nah, pasti lebih enak. Nah, lanjut ya. Nah, terus no cross lining. Nah, ini contoh ya, contoh no cross lining. Nah, jadi ini upline Anda, ini sponsor Anda, terus ini Anda. Nah, di sponsor Anda itu punya Anda dan punya downline-nya. Itu Anda dan downline upline sponsor Anda adalah cross line. Nah, terus di atasnya lagi itu juga ada cross line. Nah, ini adalah cross line. Jadi satu jalur dengan sponsor tapi beda jalur.
satu jaringan tapi beda jalur, itu no cross lining. Nah, kenapa no cross lining? Nah, dilarang cross lining. Ini penting sekali untuk diperhatikan karena cross lining hanya akan menghancurkan bisnis Anda. Nah, jangan membahas hal-hal sensitif seperti kondisi jaringan, omset, bonus maupun minta bantuan follow up. Berteman dengan crossline boleh, tetapi jangan crosslining. Nah, jangan membahas kejelekan upline kepada downline atau crossline Anda. Nah, terus jangan konsultasi bisnis dengan crossline Anda. Iya, kalau crossline Anda lagi semangat, mereka akan menyemangati Anda. Tapi kalau Anda konsultasi bisnis dengan crossline Anda, ketika crossline Anda ini lagi tidak semangat, kira-kira gimana? Pasti mereka juga tidak mau tahu, ya kan? Terus mereka juga bisa juga malah membuat semakin down. Nah, mereka juga merasa, wah berarti saya ada temennya, bener nggak? Nah, itu dilarang untuk konsultasi bisnis dengan crossline. Selanjutnya, aturan ini dibuat untuk mengamankan bisnis Anda karena faktanya lebih banyak leader besar yang hancur bisnisnya bukan karena serangan dari luar, tetapi karena crosslining. No crossline bukan berarti tidak boleh bicara dengan crossline atau menganggap crossline sebagai musuh. Sama sekali bukan musuh ya. Justru kita harus bersinergi dengan crossline dan membangun good team player pada pertemuan-pertemuan lintas grup. Nah, jadi itu bukan, kita tidak menganggap crossline itu musuh, tapi mereka adalah partner kita. Nah, karena di bisnis ini justru kita harus bersinergi dengan crossline dan dalam membangun good team player. Lanjut ya. Contoh, bekerja sama dalam kepanitiaan menyelenggarakan business plan, training produk, NDO, KDI Plus, RTS, kebayar motivasi. Nah, jadi itu harus good team player. Terus masing-masing distributor tidak memandang jalur sponsorisasi, bisa jadi MC, presenter, profil sukses, justru harus saling mengedifikasi. Nah, jadi kita di pertemuan di KDI Plus itu semua panitia, walaupun itu mungkin satu jaringan Mas Agus, tapi di bawah jaringan Mas Agus itu ada crossline, dan kita semua panitia itu saling mengedifikasi dan saling good team player. Nah, jadi ketika pemateri yang mau ngisi, terus yang jadwal piket siapa, ya pasti kita siapkan alatnya, kita siapkan slide, siapkan laptop dan lain, kita saling good team player. Nah, itu nanti apa yang kita lakukan ketika saling mengedifikasi crossline itu yang penting adalah akan ditiru, akan diduplikasi oleh downline kita. Nah, terus selanjutnya alhamdulillah ya, materi dari saya sudah selesai ya. Ini tadi materi terakhir, pilar sistem adalah no crossline. Semoga bermanfaat materi saya. Ini sudah jam berapa ya? Nah, sudah 1 jam pas. Nah, tapi ini saya akan memberi waktu 20 menit untuk tanya jawab ya. Jadi teman-teman yang mau tanya jawab boleh ditanyakan. Nah, karena saya akan
memberi waktu 20 menit untuk pertanyaan. Oke, siapa tahu ada pertanyaan dari teman-teman. 20 menit ya, saya akan membuka pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan dari teman-teman. Karena materi dari saya ini sudah selesai ya. Nah, untuk teman-teman yang belum paham boleh ditanyakan. Silakan. Terus untuk teman-teman yang belum ikut hadir ya di live malam ini, boleh nanti menyimak ulang, karena setelah ini akan saya bagikan ya untuk video live streaming ini. Mungkin sudah banyak yang tidur ya, karena ini waktunya sudah malam. Nah, nanti mungkin 3 hari lagi saya akan live lagi ya, 3 hari sekali ya. Nah, karena malam ini nggak ada ya jadwal live, makanya saya live. Nah, mungkin selanjutnya saya akan live-nya di siang hari atau mungkin pagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Marwah Herbalis NASA. Mas mau tanya, di sini kan ada crossline yang bukan satu jaringan sama kita. Nah, terus tanyanya apa, Mbak? Nah, pertanyaan apa, Mbak? Nah, dia mau konsultasi, apakah bisa diajak sharing bareng? Oke, pertanyaannya ada crossline, terus dia mau konsultasi gitu. Nah, sebaiknya itu jangan apa ya? Jangan kita terima konsultasinya, tapi kita arahkan untuk konsultasi ke upline mereka. Nah, jadi kalau misalkan di daerah teman-teman itu banyak crossline atau mungkin ketemu crossline itu, kalau mungkin sharing untuk pemasaran produk, untuk berjualan, untuk apa marketplace, mungkin Facebook marketing dan lain, itu silakan, boleh saling sharing. Tapi untuk konsultasi bisnis itu usahakan atau mungkin kita sarankan mereka untuk konsultasi dengan upline mereka. Nah, karena kalau nanti teman-teman apa membolehkan mereka konsultasi, takutnya nanti dari jaringan lain itu
apa kita mau ngambil jaringannya lah, atau mungkin ada apa ada efek-efek yang nggak baik gitu. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya ya Mbak. Yang lainnya lagi, ayo. 15 menit lagi ya, 15 menit lagi akan saya tutup. Lima belas menit lagi. Ayo, Mbok, ada pertanyaan lagi dari yang lain. Yang kemarin pertanyaan belum sempat saya jawab, boleh ditanyakan hari ini. 'Semangat pagi Bogor'. 12 menit lagi ya, 12 menit lagi. Kalau nggak ada pertanyaan nanti akan saya tutup. Nah, semoga materi tadi bermanfaat ya untuk teman-teman semua ya. Untuk yang belum paham apa yang saya sampaikan tadi di materi ini, boleh teman-teman tanyakan. 11 menit lagi. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Sri Rohani. Mas, kalau jauh dari stokis jaringan sendiri, lalu ikut home sharing di stokis terdekat, apa itu dibolehkan? Nah, sebelum teman-teman yang ini, untuk teman-teman yang jauh dari stokis ya, dari stokis upline atau sponsor teman-teman ya. Ini kalau misalkan jauh, teman-teman izin dulu ke stokisnya, atau mungkin teman-teman konfirmasi ke stokis teman-teman dulu. Nah, Mbak stokis, ini saya di sini ada stokis yang dekat. Nah, di sini ada home sharing rutin setiap minggu sekali. Nah, itu boleh nggak saya ikut home sharing di situ? Nah, kalau dari stokis teman-teman boleh, silakan. Nanti kalau perlu stokis teman-teman itu untuk meminta izin ke stokis yang dekat itu. Nah, jadi ibaratnya itu stokis teman-teman itu nitip ke stokis yang dekat dengan teman-teman itu. Itu nanti kalau sudah seperti itu nanti lebih enak menjalankan bisnisnya. Nah, karena kalau teman-teman hanya mengikuti home sharing itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau teman-teman sudah konsultasi ke lain jaringan, itu yang jadi masalah. Nah, paham ya? Nah, jadi boleh mengikuti home sharing di luar stokis atau mungkin di stokis terdekat, silahkan boleh. Nah, lebih baiknya juga izin dulu ke stokis sponsor, stokis teman-teman. Nah, kalau sudah diizinkan, minta izin ke stokis yang dekat itu untuk ikut home sharing di situ. Nah, nanti setelah membuat home sharing, setelah ikut home sharing, teman-teman juga harus membuat home sharing sendiri.
Nah, jadi kedepannya nanti teman-teman itu mandiri membuat home sharing, tidak tidak ndompleng di stokis itu terus menerus gitu. Paham ya? Semoga menjawab. Terus pertanyaan selanjutnya dari Mbak Rohana. Mas mau nanya, kalau misalkan kita belanja yang bukan jaringan kita, boleh nggak? Kalau misalkan kita belanja, maksudnya kita belanja di stokis lain itu. Kita belanja di stokis manapun itu boleh, silakan. Nah, tentunya kalau itu mendesak. Kalau misalkan kita butuh produknya itu nggak terlalu mendesak, usahakan itu kita belanja ke stokis kita. Jadi gini, kalau misalkan kita punya stokis, sponsor kita stokis misalkan, nah, sponsor kita membangun jaringan, mencari member dan lain-lain agar membantu omset stokis sponsor, membantu omset stokis mereka. Nah, terus tahu-tahu begitu kita sudah daftar, kita sudah dibimbing dan lain-lain, tahu-tahu kita belanja di stokis lain. Kira-kira gimana? Nah, pasti nanti ada mungkin ketidakcocokan dan lain-lain. Nah, jadi ada baiknya sebelum teman-teman order ke stokis lain itu izin dulu. Mbak, ini saya butuh kristal X1 mendesak sekali. Nah, saya order di tempat si A ya, yang dekat yang bisa saya ambil gitu. Nah, saya rasa sponsor teman-teman juga akan mengerti, akan memberi izin gitu. Paham ya? Nah. Oke, siapa tahu ada lagi. Nah, ini masih 6 menit lagi. 6 menit sebelum saya tutup ya. Enam menit lagi, jadi untuk teman-teman boleh ditanyakan. Oke mas, paham atur suwun pencerahannya. Oke, sama-sama Mbak Sri Rohani. Nah, Mbak Sri Rohani. 5 menit lagi, kalau nggak ada pertanyaan nanti saya tutup. Jadi setelah teman-teman nyimak materi dari saya tadi, teman-teman diusahakan itu harus praktek ya, harus praktek. Nah, misalkan teman-teman yang selama ini belum pernah mengedifikasi upline, nah, usahakan isi grupnya itu edifikasi upline. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah mengedifikasi downline, usahakan isi grupnya itu mengedifikasi downline. Nah, jadi langsung praktek. Terus teman-teman yang belum membuat jadwal konsultasi, itu usahakan segera mungkin membuat jadwal konsultasi. Nah, jadi nanti bisnis NASA teman-teman ke depannya itu lebih terarah. Jadi lebih kita ada targetnya gitu. Oke, 4 menit lagi ya.
Oke, 3 menit lagi. Nah, terus kalau bisa untuk teman-teman semua itu apa, terus upgrade skill teman-teman, terus kembangkan diri teman-teman, nah, agar lebih cepat menjadi leader, lebih cepat menjadi stokis, terus memantaskan diri. Oke, 3 menit lagi ya, bentar lagi. Oke, nah mungkin sudah nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, untuk live malam ini ya, saya tutup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga teman-teman segera mempraktekannya. Terus untuk teman-teman yang belum manajer segera naik ke manajer, yang belum silver manager segera naik ke silver manager, yang belum stokis segera menjadi stokis, yang belum diamond segera menjadi diamond. Amin. Tetap semangat, terus nikmati prosesnya, jangan pernah menyerah dengan keadaan teman-teman, jangan pernah menyerah dengan keadaan kita saat ini, tapi kita terus berjuang, kita terus membangun motivasi kita agar kita sampai di panggung kemenangan kita. Oke, saya cukup ya, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sukses untuk teman-teman semua.